Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Wahyunianti Dahri, dosen dari program studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya di bidang pengajaran. Melalui bidang ilmu yang saya tekuni, salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju adalah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada program studi Magister Manajemen di semester 3 dengan angka kredit 3 SKS. Mata kuliah ini sebagai lanjutan dari mata kuliah teori organisasi dan manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah ini fokus kepada analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian praktik pengelolaan SDM dalam satu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, setiap fokus dimulai dengan pembahasan dinamika dan isu-isu terkini baik dari tingkat lokal maupun tingkat global dan pengaruhnya terhadap konsep dan praktik sumber daya manusia. Pada implementasi pengajarannya, saya mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang menekankan pada bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui metode pengajaran yang inovatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Mata kuliah ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan pembelajaran sesuai dengan bahan kajian teori, dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana semua bentuk pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran yang telah dimasukkan ke dalam RPS yang dapat teman-teman mahasiswa akses melalui akun SIMAK masing-masing. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep dasar dan teori tentang manajemen SDM dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep dasar dan teori tentang manajemen SDM dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. Yang keempat, mampu mengaplikasikan konsep dasar dan teori tentang manajemen SDM dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar manajemen sumber daya manusia, kemudian budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, jenis dan tipe organisasi. Selanjutnya, tipe karyawan pada multinasional dan ekspatriat. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang ditemui oleh ekspatriat dan penyebab kegagalan ekspatriat dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, faktor-faktor penentu tingkat keberhasilan ekspatriat. Selanjutnya, perencanaan SDM dalam organisasi, kemudian rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja pada organisasi. Terima kasih telah menyaksikan aspek-aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam kelas yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka melanjutkan mata kuliah kita di manajemen sumber daya manusia lanjutan. Ya, ini adalah merupakan materi di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 kemarin kita telah membahas bagaimana proses rekrutmen dan seleksi di dalam organisasi. Oke, sebelum kita masuk materi, kita mau refresh dulu nih. Masih adakah yang ingat definisi dari sumber daya manusia? Oke, baik. Silakan Ibu. Izin menjawab Ibu. Jadi SDM itu adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi, baik di perusahaan maupun di instansi. SDM juga merupakan
aset terpenting untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, baik. Terima kasih tadi penjelasannya dari Ibu Una. Jadi betul, SDM itu adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi itu kita butuh orang-orang yang benar-benar mau bekerja. Orang-orang yang bisa membantu menggenjot pekerjaan di organisasi supaya bisa mencapai tujuan. Maka perlu direncanakan dengan matang, dengan baik, supaya kita bisa mendapatkan orang-orang yang memang qualified di bidangnya untuk membantu organisasi tempat kita bekerja. Nah, ini ya perencanaan sumber daya manusia. Oke, materinya kita bisa lihat. Nah, apa itu SDM? Tadi sudah dibantu sama Bu Una, apa itu SDM? Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan organisasi adalah fungsi manajemen. Bapak dan Ibu kan orang manajemen ya, jadi tahu dong salah satu fungsi yang paling vital adalah perencanaan. Perencanaan apa? Salah satunya adalah perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia yang matang itu membantu organisasi untuk mencapai visi ke depan dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, kenapa sih perencanaan SDM itu sangat penting? Apa manfaat dari perencanaan SDM itu? Ada di antara Bapak dan Ibu bisa membantu biar teman-temannya ingat kembali gitu loh manfaat dari perencanaan SDM. Baik, silakan Bapak. Izin menjawab Ibu. Mengapa perencanaan sumber daya manusia itu penting? Sebab perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi adalah langkah strategis yang mampu menjadi fondasi penentu keberhasilan jangka panjang. Dan dengan konsep perencanaan sumber daya manusia, perusahaan mampu mengambil beberapa langkah. Yang pertama, mampu menjamin ketersediaan tenaga kerja, mendukung pengembangan karyawan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menghindari resiko dan perubahan yang terjadi. Oke Bapak Ibu, jadi perencanaan SDM itu adalah proses strategis ya, yang memastikan bahwa organisasi itu memiliki karyawan yang relevan bidang keilmuannya, keterampilannya dengan apa pekerjaan yang akan dikerjakan di organisasi itu. Tadi kenapa sangat penting? Sudah dijelaskan sama Pak Ivan. Jadi organisasi itu sangat penting untuk merencanakan SDM, memastikan bahwa semuanya itu bisa di-cover oleh organisasi, keterampilannya, dan bagaimana kita mampu memberikan reward dan hadiah-hadiah ya, materi atau non materi kepada karyawan yang mampu bekerja dengan baik. Jadi direncanakan, oh saya butuh karyawan segini, keterampilannya harus dapat seperti ini. Jadi semua ada di perencanaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya apa manfaatnya? Ketidakpastian mengenai kondisi bisnis. Ya, lingkungan eksternal memang tidak pasti karena permintaan konsumen itu berubah-ubah. Tadinya konsumen pengen model begini pakaiannya, perusahaan menyediakan atau memproduksi yang seperti itu. Tahu-tahu besok berubah lagi modelannya, ya. Dapat kita pahami bersama seperti itu kan? Oke, selanjutnya peningkatan biaya semakin meningkat. Jadi dibutuhkan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik supaya mampu mengefisienkan biaya-biaya yang ada. Sekarang kan zamannya efisien biaya nih negara kita nih ya. Jadi semua organisasi ikut. Selanjutnya perubahan cepat dari teknologi. Kita memang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti itu. Ya, selanjutnya tenaga kerja terlatih itu semakin terbatas. Kenapa? Orang-orang pada malas untuk belajar. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya di kantor itu butuh orang yang cepat bekerja, cepat untuk menyelesaikan apapun segala macam, Ibu dan Bapak adalah orang nomor satu yang harus tampil gitu loh. Itu membuktikan bahwa Ibu dan Bapak mampu berkompetisi di organisasi supaya menjadi karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang unggul dan bersaing. Nah, selanjutnya cepatnya perubahan peraturan pemerintah. Nah, pergantian presiden, pergantian pemimpin, bupati, camat segala macam otomatis akan mempengaruhi regulasi-regulasi yang ada di organisasi atau perusahaan tertentu. Iya, makanya ada namanya mutasi, rotasi. Itu memang sudah kebijakannya seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak mampu bersaing itu akan termutasi. Dia akan dirotasi di posisi tertentu yang mungkin tidak strategis. Tapi kalau kita punya keterampilan, ya kita mampu bersaing.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan SDM. Baik Ibu, faktor yang mempengaruhi yang paling pertama itu teknologi dan regulasi. Oke, betul. Yang pertama adalah faktor teknologi dan regulasi. Teknologi yang semakin berubah memaksa organisasi untuk apa? Untuk menjadikan karyawan-karyawan atau pegawai-pegawainya tuh mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terjadi di eksternal sana. Terkait kebijakan ya berubah dong. Kalau misalnya pemerintah mengatur kebijakan yang baru, otomatis organisasi atau perusahaan tertentu akan merubah aturan dalam internalnya juga supaya bisa relevan dengan regulasi atau kebijakan yang telah ada, seperti itu. Kedua adalah terkait pasar tenaga kerja dan persaingan. Nah, pasar tenaga kerja itu semakin besar loh persaingannya. Kenapa? Kita semakin sulit mendapatkan talenta-talenta atau SDM yang berqualified, yang berkualitas. Kenapa? Ya semua pada direbut sama perusahaan besar. Jadi kita harus menciptakan SDM unggulnya sendiri dengan melakukan apa? Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Organisasi itu harus merencanakan itu, karena kalau tidak mati organisasinya, jadi tidak bisa berkembang, bisa dikalahkan oleh organisasi perusahaan yang lain. Selanjutnya adalah struktur dan kebutuhan internal yang semakin berubah, ya seperti restrukturasi organisasi, perubahan budaya perusahaan, dan proyek-proyek internal yang tentunya membutuhkan SDM-SDM tertentu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tujuan organisasi. Baik, setelah itu ada 4 langkah utama yang perlu dipahami dalam proses perencanaan SDM. Yang pertama adalah analisis ketersediaan SDM saat ini. Nah, organisasi itu harus tahu sekarang udah berapa sih pegawai yang kerja di sini, karyawannya udah berapa, yang mau pensiun berapa orang. Kenapa? Dengan mengetahui berapa orang karyawannya yang akan keluar berapa, kita bisa merencanakan kira-kira dalam proses rekrutmen dan seleksi nanti berapa orang yang akan kita butuhkan. Selanjutnya, prediksi kebutuhan SDM masa depan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengetahui, oh kita butuh yang seperti ini nih. Kita butuh keterampilannya yang seperti ini, yang mampu mengoperasikan komputer, yang selaras dengan nilai-nilai atau budaya organisasi. Jadi tidak gampang kita melakukan perencanaan SDM itu. Jangan asal ada yang daftar, oke, aku terima, ada yang daftar, aku terima, nggak seperti itu. Maka dari itu teman-teman biasa memahami mungkin ya Bapak dan Ibu, kok CV saya nggak dibalas-balas ini, kok melamar pekerjaan kirim CV belum ada informasi dari HRD-nya. Karena memang butuh perencanaan yang matang untuk menambah orang baru bekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, perkiraan permintaan SDM. Nah, untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang akan dibutuhkan berdasarkan strategi bisnis. Selanjutnya, penyusunan dan implementasi strategi. Yang paling terakhir adalah menyusun atau implementasi strategi yang telah tadi kita atur. Nah, kita butuhnya berapa nih? Kita action langsung melakukan proses rekrutmen dan selection. Oke, selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, manfaatnya tadi sudah dijelaskan sama Bapak Ivan ya. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu dong apa manfaat dari perencanaan SDM itu. Jadi itu tadi Bapak Ibu pembahasan kita terkait perencanaan SDM. Patut dipahami, perencanaan SDM itu adalah investasi strategis atas kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan yang memastikan bahwa organisasi atau perusahaan tersebut benar-benar mendapatkan talenta yang hebat, SDM yang unggul untuk membawa organisasi atau perusahaan menuju tujuannya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum perkuliahan ini selesai, kita mau kasih oleh-oleh nih. Bapak dan Ibu kan kalau pulang kayaknya nggak afdol kalau nggak bawa oleh-oleh ya. Kita bakal ngasih tugas. Oke, Bapak dan Ibu, tugasnya adalah mengidentifikasi proses perencanaan SDM di organisasi masing-masing tempat Bapak dan Ibu bekerja. Jadi itu adalah menjadi bahan untuk ujian tengah semester kita di pertemuan ke-8 pekan selanjutnya. Jadi otomatis
kita akan mendapatkan proses perencanaan SDM yang berbeda dong. Kan Bapak dan Ibu bekerja pada sektor yang berbeda. Ada kesehatan, pemerintahan, ada pendidikan, ada juga yang sedang menjalankan usaha kan? Oke, itu tadi oleh-olehnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh baik, silakan Bapak. Izin Bu, mengenai tugasnya kita buat dalam bentuk apa? Karena tadi belum sempat Ibu jelaskan mengenai pengumpulan tugasnya. Jadi tugasnya itu Bapak dan Ibu bisa akses melalui LMS di SIMAK. Sudah punya akun SIMAK masing-masing kan? Nah, jadi nanti di pilihan tugas itu Bapak Ibu bisa lihat tugasnya apa dan mengupload tugasnya di situ. Dalam bentuk Word untuk laporan, analisis, identifikasi, proses perencanaan SDM-nya. Kemudian jangan lupa buat dalam bentuk PPT untuk bahan presentasi Bapak dan Ibu, karena itu menjadi nilai penunjang untuk ujian tengah semester Bapak dan Ibu nanti. Sudah paham ya? Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi materi perkuliahan kita di pertemuan ke-7 terkait perencanaan sumber daya manusia. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi bekal yang baik untuk Bapak dan Ibu di tempat kerja dan bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan. Proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan metode yang menggabungkan perkuliahan tatap muka, diskusi interaktif, studi kasus, dan pemanfaatan platform digital pembelajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran utuh untuk pembelajaran pada bidang pengajaran sesuai dengan standar PDD UKTPT. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.